Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Afrika kembali menyapa. Dan kali ini kita buat video lagi setelah sekian lama tidak membuat video. Tapi ada sedikit perbedaan. Kalau dulunya kita buat video sendiri ya, mungkin ada nasihat, mungkin vlognya sendiri ya, atau bareng teman lain. Sekarang bersama Alhamdulillah, di bulan 2 kemarin kita melangsungkan pernikahan di Afrika. Alhamdulillah, di bulan 2 kemarin kita melangsungkan pernikahan di Afrika. Baru sempat membuat video karena sekian banyak jadwal-jadwal penting yang harus dilaksanakan. Enggak. Jadi ada pertanyaan kayak gini, kenapa selama ini belum sempat buat video? Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan itu, mari kita perkenalan diri dulu. Kenalin ini ya, bukan saya. Siapa nih? Kenalan diri dulu. Kenalin, nama saya. Iya kan udah. Is. Coba. Kenalin, nama saya Tika Hamidah. Terus biasanya dipanggil Tika. Asalnya dari mana? Kalimantan. Iya, asalnya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Sama-sama Kalimantan, cuman beda apa tuh? Beda suku. Bukan, beda Kalimantan juga lah. Iya, beda daerah. Iya, beda daerah. Jadi Kalimantan Timur, dia Kalimantan Utara. Terus kenapa? Beda suku juga. Oh iya, beda suku juga. Dia Bugis, saya Jawa. Jadi udahlah, kita lanjut aja di pertanyaan pertama. Kenapa lama baru buat video? Jadi ada beberapa sebab yang membuat kita, bukan kita ya, saya pribadi tidak membuat video. Yang pertama, padatnya jadwal kuliah, dan juga setelah menikah ada hal-hal yang harus dilaksanakan. Faktor ketiga yaitu karena kerusakan HP ya. Kemarin HP sempat rusak, jadi belum bisa merekam, belum bisa ngedit video. Perkenalin lagi, channel ini adalah channel yang kami bangun untuk memberikan pengalaman-pengalaman di Afrika, yang entah itu Membagi. ya, bagi pengalaman, entah itu nanti ada vlog-vlog ataupun video nasihat ataupun apa lagi, kayak entrepreneur bisnis. Ya semacam itulah. Intinya channel ini kedepannya kita ingin terus membuat video, walaupun videonya ya biasa-biasa aja, tidak berusaha untuk Terus bermanfaat bagi banyak benar. orang. Selanjutnya pertanyaan kedua, pertama ketemu bagaimana ceritanya, ya kan? Mungkin dijawab sama istri Anda lah ya, ketemunya kenapa bisa nikah sudah jauh, mungkin kan dijawab. Nggak boleh gitu. Pertama ketemu, Nah, video juga. Oke. awalnya itu kita dari organisasi ya. Jadi di Sudan itu kita ikut organisasi, organisasi kekeluargaan. Di kekeluargaan Posmatim atau apa Forum itu? silaturahmi, Sulawesi S. bukan forum silaturahmi Tengah Timur. Oh, Tengah Timur. Oh, Tengah Bukan Timur Tengah, Tengah Timur. Jadi dari daerah timur Indonesia sama tengah Indonesia. Iya, Gitu. kayak Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, terus ada juga ya Lombok gitu, Terus Sumatera ya. Sulawesi. Nah, intinya dari timur semua tuh masuk dari forum kekeluargaan ini. Nah, terus dulu itu kita jadi kepengurusan di sana. Itu awal mula kita ketemu sih. Jadi itu kita tuh awalnya nggak saling kenal, tapi kenalnya tuh gara-gara organisasi. Tapi di organisasi pun kita nggak pernah sapa menyapa gitu. Gitu. Kita cuma sekedar tahu, oh ini si dia, oh ini si itu, udah gitu doang gitu. Malah saya tahunya tuh dia dari IG, dari Instagram. Dia yang pertama kali follow. Ya udah. No. Kali follow terus. Ya yang saya tahu dia tuh YouTuber Sudan. Udah gitu doang. Terus ya udah, akhirnya waktu dia follow ya udah kita confirm aja ya, oh YouTuber Sudan nih kayaknya bagus aja sih video-videonya gitu. Ditanya gitu. Iya. Dulu pernah istri saya pernah buat satu soalan di Pertanyaan? Iya, soalan dan pertanyaan itu sama. Iya kan, Iya. beda bahasa. Oke. Mau Jadi mulai. istilahnya pernah buat satu pertanyaan dan di situ ada jawabannya atau tidak ya. Oh, Nah, ya ada jawabannya. Nah, saya sendiri tuh salah tekannya itu yang iya, karena saya mau pindahin ke status ke sebelahnya, tapi ketekan kayak ini. Padahal jawabannya itu salah menurut dia, kan. Jadi panik tuh, wah nanti saya dianggap bodoh lagi. Saya DM gitu. Maaf nih tadi salah tekan gitu. Saya bilang salah tekan biar ya saya dianggap sedikit pintar lah ya. Setelah itu juga kita nggak chat seperti orang-orang, enggak. Jadi kita tuh pernah sama-sama diamanahin untuk jadi ketua di acara besar. Waktu itu PPPI, kita sebagai kepengurusan juga di PPPI, saya di PPPI, dia di PPI. Jadi kita tuh sama Nah, dalam PPPI satu itu bidang. apa? PPPI itu apa? PPPI itu Persatuan Pelajar Indonesia. Kalau PPPI Persatuan Pelajar Putri Indonesia gitu. Nah, jadi kita tuh kebetulan ya, qadarullah, yang udah takdir kayaknya, sama-sama ada di bidang olahraga dan kesenian gitu. Nah, kebetulan waktu itu
kita sama-sama diamanahin untuk jadi ketua di salah satu acara besar, yaitu Nusantara Games ya. Ya itu waktu itu ya lumayan kita komunikasi lumayan sering karena kita harus berkoordinasi gitu di situ. Terus tahu apa antara ikhwan dan akhwat. Iya, gitu. Lombanya apa sih gitu. Padahal modus aja biar dekat. Mana ada. Dari situlah kita mulai banyak komunikasi selain dari keluargaan dan juga acara itu. Kalau mau cerita ya panjang ya. Mas? Iya panjang banget. Nah, kita cukupkan di sini ya untuk masalah bagaimana bisa ketemu dan kita lanjut di pertanyaan ketiga. Gimana rasanya menjadi kepala keluarga atau ibu rumah tangga saat menjadi mahasiswi atau mahasiswa? Padahal kesibukan kita kan banyak tuh. Kalau kita jadi kepala keluarga, ya setidaknya harus menafkahi dong, ya kan? Selain menafkahi, kita juga harus bertanggung jawab untuk belajar dan masuk kuliah, ya kan? Jadi bagaimana kita menghadapi ini semua? Jadi sebelum melangkah lebih jauh, sebelum menikah waktu itu, kita otomatis sudah mempertimbangkan apa yang akan terjadi setelah menikah. Apalagi kita mahasiswa dan mahasiswa sendiri, banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita ikuti, baik itu di kampus ataupun di luar kampus, benar. Nah, semua itu sudah dipertimbangkan dari segi finansial, dari segi bagaimana kita mengikuti kuliah, dan insya Allah kita berusaha untuk bisa selesai, untuk bisa mengikuti semua acara tanpa ada yang terlewati. Ya sekuat-kuatnya kita, seberusaha-berusahanya kita, ya pasti ada yang terlewat sebenarnya. Cuma kita sudah berusaha ya kan, dan alhamdulillah kita bisa wisuda bareng ya. Pokoknya ini ada fotonya, kalian lihat aja. Oke. Terus kita juga selesai skripsi bareng. Karena pribadi di perkuliahan tarbiyah ada apa kayak kewajiban yang harus dilaksanakan setiap talib tarbiyah, seperti ngajar di madrasah. Kita menjalani ini semua ya, kita jalani ya seperti kayak mengalir aja ya. Perasaannya campur aduk sih. Campur aduk ya, antara bingung terus antara pengen cepet-cepet selesai, tapi ya gitu deh pokoknya campur aduk lah ya. Intinya kita tuh dilatih untuk bisa membagi waktu gitu. Disiplin terhadap waktu, membagi waktu gitu, dan kita dilatih juga untuk mandiri sih. Walaupun kita udah punya suami nih, saya sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, ya walaupun kita sudah dilindungi dijaga gitu ya, kalau udah punya suami kan dijaga atau dilindungi sama suami, tapi mau tidak mau gitu terkadang kalau suami saya lagi pergi kerja atau kuliah atau mengajar dan lain sebagainya, mau tidak mau kita harus melakukannya sendiri gitu. Ya itu semua sebenarnya ya dilatih dari sebelum kita menikah sih, sebelum saya menikah, karena dari dulu saya juga anak rantau, jadi mungkin saya sudah terbiasa untuk melakukan semuanya sendiri gitu. Terus kita juga harus pandai membagi waktu antara kuliah, terus mengurus pekerjaan rumah, terus menyiapkan makanan suami dan sebagainya ya. Dan ya kalau sekarang kan kita belum ada punya anak ya, kita belum punya anak, jadi ya mungkin lebih ringan gitu ya dibandingkan ibu rumah tangga yang sudah memiliki anak gitu. Intinya begini, teman-teman yang pengen menikah saat masih mahasiswa benar-benar harus dipertimbangkan dari semuanya, dari segi finansial, terus bagaimana keluarga kita setelah menikah, bagaimana kuliah kita setelah menikah. Jadi itu semua harus dipertimbangkan sebelum melangkah ke pernikahan. Rata-rata berapa sih pengeluaran per bulan setelah berumah tangga? Nah ini yang sering ditanyakan sama teman-teman. Jadi kalau tempat yang kami tinggalin sekarang itu cuma tempatnya kayak studio gitu, kecil. Ya dia punya WC, punya hamam ya, punya WC, terus lengkap lah, ada AC, ada tempat tidur, ada lemari, ada kulkas, ada TV, dapur. Jadi itu lengkap tapi kecil. Nah itu yang membuat tempat ini mahal. Kalau mau dihitung-hitung ya, sewa tempat, sewa rumah ini sama listrik dan air itu mencapai 2.200.000 per bulan. Ya. Itu udah perhitungan listrik sama air. Tapi tempatnya kecil banget sebenarnya. Jadi ada waktu nanti kita akan buat video spill tempat itu. Runtur. Iya, nggak tahu. Jadi kita akan spill tempat tinggal, bagaimana sih tempat tinggal orang di Afrika, sewa rumahnya berapa kayak gitu. Semoga ya ada waktu kita buat, kita lihat kan tempat-tempat yang perlengkapan yang ada. Yang sewa rumah kita habis berapa lagi tuh? Kira-kira per bulan. Itu tergantung ya. Ya tergantung gaya hidup masing-masing dan kebutuhan masing-masing juga ya. Jadi kalau mau dilihat pengeluaran kita per bulan itu bisa mencapai 5 sampai 6 juta ya per bulan. Dan itu sebulan doang. Ya, itu belum dengan pengen beli ini, belum beli itu, belum. Itu sudah mau dihitung dengan belanja per bulanan. Kebutuhan primer sama sekunder lah ya. Nah, itulah apa sekunder. Tapi kalau kebutuhan keinginan yang ketiga gitu, ketiga. itu maksudnya kebutuhan tersier kan ada primer. Dari itu nggak bisa, belum tertutup. Dari 5 sampai 6 juta yang kita keluarkan itu paling kita bisa nongkrong ya, dengan nongkrong ke kafe misalkan 1-2 kali lah ya. Healing gitu ya. Gitu. Selebihnya itu digunakan untuk sewa rumah, terus kebutuhan per bulan itu yang penting sebenarnya. Apalagi untuk kita masih kuliah, kita harus bayar pendaftaran pulang, terus harus bayar, kita juga di sini bayar iqomah ya, atau surat izin tinggal gitu, visa. Kalau visa enggak, kita bayarnya iqomah. Iqomah itu kayak ya kita izin tinggal gitu. Itu berapa sih izin tinggal? Izin tinggal itu udah naik, dulunya itu masih sampai
1.500.000 kayak gitu, tapi sekarang itu udah sampai 2 juta setengah ya, Udah 2 naik. juta, udah sampai 2.300.000, 2.400.000 sekitar itu kalau mau dirupiahkan. Tapi alhamdulillah kemarin waktu kita tahun akhir itu kita mendapatkan keringanan ya dari universitas kita, yaitu International University of Africa. Jadi kita dapat keringanan, kita kan mahasiswa asing, jadi mahasiswa asing itu mendapatkan keringanan nggak bayar iqomah gitu. Jadi kita cuma bayar fasdamnya aja. Dan daftar pulang kuliah. Ya. Apa yang kalian ingin tanyakan dalam kekeluargaan ya, tulis di komen aja. Dan kita lanjut di pertanyaan ke-5. Apa perbedaan sebelum dan sesudah menikah? Banyak banget. Dulu itu saya bisa nongkrong sampai jam 12 malam di kafe. Setelah menikah jam 8 udah ditelepon suruh pulang. Karena kita masih jiwa anak muda ya, kemana-mana itu pengennya jalan aja sama temen. Tapi setelah menikah itu berubah drastis. Tapi walaupun seperti itu, di sisi lain juga ada kelebihannya. Bukan ada sih, yang banyak kelebihannya. Ya kalau kita biasanya di asrama ya, dulu saya tinggal di asrama, itu mikir mau makan apa ya malam ini. Tapi alhamdulillah setelah punya istri, ya kalau ada bahan, istri tinggal masak, kita tinggal makan. Jadi ada yang masak, ada yang makan. Ya kalau untuk dari anak pribadi kayak gitu sih, perubahannya benar-benar banyak. Dan kita harus terbiasa dengan kebiasaan itu atau perubahan itu. Di mana-mana kita memang harus terbiasa dengan perubahan. Kalau menetap di situ-situ aja ya nggak jalan-jalan kan. Kalau untuk istri gimana? Kalau sebelum menikah ya, sebelum menikah tuh Tapi banyak juga sih sebenarnya. Ini juga anda lihat dari status-statusnya sebelum menikah di Allah jalan terus. Tapi setelah menikah ya sedikit kan berkurang. dari dulu tuh hobi sih kemana-mana tuh kayak nggak bisa diam gitu, pengennya tuh jalan terus, pengennya tuh kan karena emang jiwa-jiwa traveling kali ya. Ya. Terus suka kemana-mana gitu. Terus semenjak nikah tuh nggak tahu ya, rasanya tuh kayak beda aja karena udah nikah gitu, kita harus dapat izin suami. Ya walaupun Masih dia soleha. ya walaupun dia juga boleh-bolehin aja sih sebenarnya kalau kita izin, tapi kita nggak enak aja lah sebagai istri, masa masih keluyuran gitu kemana-mana gitu sih.